Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan harus tetap semangat walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Nah, berdasarkan kalender Dinas Pendidikan dan kalender SMK Karna Sindang Kasih, bahwasanya mulai nanti tanggal 30 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020 akan dilaksanakan penilaian akhir semester ganjil ya. Nah, ini berikut petunjuk teknisnya. Yang pertama itu jadwal pelaksanaan. Untuk kelas 10 itu pelaksanaan PAS dilaksanakan selama 6 hari. Karena apa? Karena kelas 10 itu ada 11 mata pelajaran yang akan diujikan. Dimulai hari Senin sampai dengan Senin kembali 7 Desember, dimulai hari Senin 30 November sampai dengan Senin 7 Desember 2020. Kemudian untuk kelas 11-nya itu sampai dengan hari Kamis dari 30 November 2020 sampai dengan Kamis 3 Desember 2020. Dan untuk kelas 12-nya dari hari Senin 30 November sampai dengan hari Rabu 2 Desember 2020. Nah, dalam satu hari itu ada 2 mata pelajaran yang akan diujikan, terdiri dari 2 sesi ya. Sesi 1 itu dilaksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 10.00. Sesi 2-nya itu pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Ada jeda istirahat 30 menit ya. Dan untuk kelas 10 itu terutama di hari Jumat, pelaksanaan PAS-nya itu dimulai pukul 7, yang tadinya dari hari Senin sampai Kamis itu mulai pukul 8, dan khusus untuk hari Jumat itu dimulainya pukul 7.00 sampai dengan 9, kemudian sesi 2-nya itu 9.30 sampai dengan 11.30. Harap diperhatikan sesi dan waktu, kemudian mata pelajaran yang akan diujikannya ya. Kemudian selanjutnya soal. Nah, soal yang digunakan dalam penilaian PAS untuk semester sekarang itu menggunakan aplikasi Google Form. Soal sebanyak 20 soal dengan menggunakan pilihan ganda ya. Kemudian yang C, SOP peserta penilaian akhir semester. Yang pertama persiapan, yaitu ada smartphone, HP ataupun laptop, kuota dan sinyal. Nah, bagi kalian yang tidak bisa memenuhi persyaratan tadi, silakan untuk datang ke sekolah ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Datang ke sekolah pukul 6.50 dengan menghubungi guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal penilaian akhir semester, sesuai dengan jadwal PAS ya. Kemudian yang B, persiapannya itu mempunyai kartu peserta ujian. Dan yang terakhir, yang C itu mempunyai jadwal ujian. Nah, untuk jadwal ujiannya itu sendiri sudah digabungkan dengan surat pemberitahuan pelaksanaan PAS ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat. Nah, syarat mempunyai kartu peserta ujian itu apa saja? Yaitu hanya melunasi SPP bulan November dan tidak ada tunggakan lainnya. Dan paling lambat pembayarannya itu tanggal 27 November 2020, yaitu hari Jumat sekarang. Dan kemudian, apabila kalian mengalami hambatan pembiayaan, silahkan orang tua ataupun wali kalian untuk menghubungi pihak sekolah untuk konfirmasi yang berhubungan dengan masalah keuangan. Ya. Jadi syaratnya tadi persiapannya itu ada smartphone, kuota dan sinyal, kemudian ada kartu peserta ujian dan mempunyai jadwal ujian. Dan syarat mempunyai kartu peserta ujian yaitu melunasi SPP bulan November paling lambat tanggal 27 November 2020. Apabila mengalami hambatan, silakan menghubungi pihak sekolah untuk konfirmasi. Sekarang tata tertibnya itu yang pertama itu
peserta penilaian akhir semester harus bergabung ke dalam WA grup kelas. Kenapa? Karena untuk link daftar hadir dan link soal akan di-sharekan, dibagikan melalui WhatsApp grup kelas. Dan setiap peserta itu wajib melengkapi profil WhatsApp-nya itu dengan nama lengkap ya, bukan nama inisial ataupun nama samaran. Kedua, peserta penilaian melakukan persiapan dengan menyediakan perangkat seperti smartphone ataupun laptop. Ketiga, peserta PAS memulai ujian dengan berdoa dan memantapkan niat di dalam dirinya dengan melaksanakan ujian dengan penuh kejujuran. 4. Peserta mengisi daftar hadir di link pada WhatsApp grup kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang akan diujikan pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya dalam satu hari ada 2 mata pelajaran yang diujikan, berarti kalian mengisi 2 kali daftar hadir ya. Linknya nanti dibagikan di WA grup kelas. Selanjutnya, kelima, peserta mengisi daftar hadir 30 menit. Jadi diusahakan 30 menit sebelum ujian dimulai itu kalian sudah mengisi daftar hadir. Keenam, peserta mengisi Google Form ya untuk soal, mengisi Google Form pada halaman halaman pertama itu dengan kalian tinggal milih nanti nama siswanya, kemudian kelas berapa dan password. Password itu sendiri terdapat pada kartu peserta ujian. Untuk password, tiap siswa mendapatkan password yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, setiap peserta hanya dapat mengerjakan soal 1 kali. 8. Ujian dilaksanakan per sesi 120 menit per mata pelajaran. Satu hari ada 2 mata pelajaran. Satu mata pelajaran itu durasinya 120 menit. Jadi harap diperhatikan ya. Kemudian peserta mulai mengerjakan soal PAS sesuai dengan waktu ujian. Jadi sudah ya. 10. Peserta yang terlambat bergabung dan terlambat membuka soal, maka waktu pengerjaan tetap selesai. Sekali lagi, yang terlambat bergabung dan terlambat membuka soal, maka waktu pengerjaannya itu tetap selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi harap diperhatikan jadwal pelaksanaannya ya. 11. Apabila selama pelaksanaan PAS berlangsung terjadi hal teknis seperti misalnya soal tidak terbuka ataupun lainnya, silahkan ditanyakan pada guru mata pelajaran dan PK selaku pengawas PAS. 12. Selama penilaian akhir semester atau PAS berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, melihat buku catatan atau yang lainnya, apalagi menerima bantuan dalam menjawab soal, dan apalagi menggantikan atau digantikan oleh orang lain, itu dilarang ya. Sekarang penilaian. Peserta wajib mempunyai nilai batas minimal, skor ketuntasan minimal. Jadi tiap mata pelajaran mempunyai batas minimalnya, batas skor ketuntasannya. Jadi silahkan kalian untuk menghubungi guru mata pelajarannya berapa batas minimal ketuntasannya ya. B, yaitu selanjutnya peserta wajib menyelesaikan seluruh tugas-tugas pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Sekarang masih ada waktu, silahkan yang siswa yang belum mengumpulkan tugas, harap segera mengumpulkan tugasnya ya. Jangan sampai nilai kalian kurang, apalagi nanti sampai kosong di rapot ya. Segera selesaikan seluruh tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketiga, peserta yang mempunyai nilai kurang dari SKM skor ketuntasan minimal wajib mengikuti remedial dengan menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. Itu ya petunjuk teknisnya. Kemudian sekarang bagaimana cara pengisian daftar hadir? Nanti kalian akan menerima link ya di WA grup kelas. Contohnya, nah ini tampilannya seperti ini.
Misalnya ini daftar hadir peserta penilaian akhir semester untuk kelas 10 TBSN. Jadi tiap kelas daftar hadirnya beda-beda ya. Misalnya ini nama siswa, silahkan pilih nama kalian siapa. Misalnya contoh itu Ahmad Fikri Muzakir. Kelasnya 10 TBSN. Tanggal pelaksanaan misalnya hari Senin 30 November hari pertama ya. Kemudian waktu pelaksanaannya itu sesi 1 pukul 8 sampai dengan pukul 10. Mata pelajaran yang diujikannya hari pertama itu PAI. Kemudian kalian di sini silakan untuk membubuhkan tanda tangan kalian. Ini misalnya ya, dilihat dulu. Nah, ini ya summary-nya. Kemudian kalian tinggal kirim. Itu untuk satu pelajaran ya. Untuk ini contohnya itu mata pelajaran PAI. Nah, ini ada tampilannya lagi. Terima kasih, jangan lupa mengisi daftar hadir kembali sebelum mengerjakan PAS. Dan sekarang bagaimana cara mengisi dari Google Form ini ya. Pertama perhatikan dulu. Ini tata tertibnya itu sama, mengisi daftar hadir pada link yang dibagikan di WhatsApp grup kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang akan diujikan pada hari tersebut. Kemudian peserta mengisi daftar hadir 30 menit sebelum ujian dimulai. Ketiga, peserta hanya dapat mengerjakan soal 1 kali, jadi harap dibaca dengan teliti sebelum mengumpulkan jawaban. Gitu. Silakan kalian pilih ya. Pertama itu nama kalian di sini. Ini contohnya itu kelas 10. Ya. Misalnya di sini ya, Agus Muhammad Rajiba. Kelasnya saja kelas 10 RPL contohnya ya. Dan di sini, nah ini passwordnya, silahkan isi dengan password yang tertera pada kartu peserta PAS. Harap diperhatikan ya penggunaan huruf kapital dan huruf kecil serta tanda strip. Misalnya ini contoh 2021 02020 strip A5 B huruf besar, P huruf besar, A huruf besar, S besar. Ini halaman pertamanya. Nah, langsung ya. Langsung menuju ke soal. Soal terdiri dari 20 soal dengan jawaban pilihan ganda ya. Semua mata pelajaran terdiri dari 20 soal. Ini kalau misalnya sudah, tinggal klik kirim. Nah, tapi kalau misalnya ada kesalahan, ya, ada kesalahan ketika mengisi password. Misalnya kamu salah mengisi dengan huruf, misalnya jadi G, ya. Nah, nanti ada pemberitahuannya. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Silahkan ulangi dengan benar. Jadi harap diperhatikan penggunaan huruf kapital ataupun huruf-hurufnya, kemudian tanda stripnya ya. Itu. Demikian ya petunjuk teknis ini disampaikan sebagai panduan untuk mengikuti penilaian akhir semester ganjil daring di rumah masing-masing siswa. Dimulai tanggal 30 November sampai dengan 7 Desember 2020. Seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 wajib mengikuti PAS ini. Dimohon kepada Bapak Ibu, orang tua, atau wali siswa agar dapat mendukung serta mengawasi putra-putrinya selama kegiatan PAS ini berlangsung. Semoga kegiatan pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 berjalan dengan lancar dengan hasil yang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.